Shalom, kita percaya kita hidup hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita tetap terhubung kepada Tuhan Yesus, menaikkan pujian dan penyembahan kita, selalu dekat dan erat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu yang layakkan kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarlah hidup kami terus connecting dengan Tuhan Yesus, terus terhubung dengan Tuhan, sehingga kami tidak jauh dari Engkau Tuhan. Kami tetap erat di dalam genggaman Engkau ya Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan bersabda bagi kami, ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai teknologi untuk mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Injil Markus 12 ayatnya yang ke-30 sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ayat ini mengundang setiap kita untuk mengarahkan seluruh aspek hidup kita, baik itu emosi, kehendak, pikiran, dan tindakan, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dalam era digital, sebuah pertanyaan penting kemudian muncul. Bagaimana teknologi dapat membantu kita mengasihi Tuhan? Kita mengetahui bahwa segala sesuatu diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, soli Deo Gloria, termasuk teknologi sebagai produk kreatif dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Namun teknologi adalah alat yang bersifat netral dalam artian memiliki potensi untuk digunakan bagi kebaikan atau kejahatan.
maka teknologi harus digunakan dalam kesadaran penuh akan panggilan untuk mengasihi Tuhan. Teknologi tidak dapat menjadi tujuan akhir atau target utama, tetapi adalah alat yang ditujukan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendukung kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, teknologi sebagai alat dimulai dengan melihat asal-usulnya sebagai ekspresi dari mandat budaya yang dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, di mana manusia diberikan tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Teknologi merupakan bentuk dari alat yang digunakan manusia untuk mengelola dunia yang diciptakan Tuhan dan memanfaatkannya untuk kemuliaannya. Namun seperti semua ciptaan, teknologi harus digunakan dalam perspektif penebusan Kristus. Segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk teknologi, ditaklukkan di bawah Kristus dan harus digunakan untuk menyatakan kebenaran, kemuliaan, dan kasih Allah. Meskipun teknologi bisa berpotensi destruktif bila digunakan dengan egois atau dengan tidak bertanggung jawab, teknologi juga dapat menjadi ekspresi dari karya kreatif yang diilhami oleh hikmat Allah. Dengan memandangnya sebagai alat, menggunakannya dengan bijaksana, serta bertanggung jawab, kita dapat menggunakan teknologi untuk tujuan-tujuan ilahi dan tidak mengubahnya menjadi berhala modern di zaman ini. Sebab ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi ketergantungan kita kepada Tuhan dan mengalihkan perhatian kita dari komitmen kepada Kristus. Sebagai contoh, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menjadi distraksi yang merusak, membuat kita mengabaikan waktu bersama Tuhan. Kristus harus tetap menjadi pusat kehidupan kita. Dengan kata lain, teknologi harus tetap berada di bawah kendali iman dan kita tidak boleh menggantikan hubungan kita dengan Kristus. Risiko lain adalah kemudahan akses terhadap informasi yang salah atau menyesatkan. Dalam era informasi yang cepat, teknologi bisa menjadi sarana penyebaran ide-ide yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Oleh karena itu penting bagi umat Kristen untuk memiliki dasar teologi yang kuat dan pemahaman Alkitab yang mendalam agar dapat membedakan mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, teknologi memang menyediakan banyak sarana yang membantu kita bertumbuh di dalam iman dan pengenalan pribadi akan Allah. Misal melalui aplikasi Alkitab, renungan harian digital, dan GBI Gading Serpong memiliki buletin renungan. Atau media streaming khotbah dan pengajaran Alkitab. Penggunaan teknologi ini memungkinkan orang-orang Kristen untuk tetap terhubung dengan firman Tuhan dalam setiap situasi, terlepas dari keterbatasan geografis atau waktu. Namun kita tetap harus waspada agar teknologi ini tidak menjadi pengganti dari pertemuan ibadah onsite, tetapi sebagai pelengkap yang memperkuat iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Teknologi memberikan kita akses langsung untuk berkomunikasi, belajar, mengakses tulisan para teolog, penelitian akademik, serta sumber-sumber sejarah gereja dan Alkitab secara digital yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Media sosial juga memungkinkan kita membagikan nilai-nilai Injil dan menjadi saksi Kristus di antara berbagai kelompok masyarakat dan berbagi kasih Tuhan dengan orang lain secara lebih luas. Teknologi juga memainkan peran penting dalam pelayanan jarak jauh. Melalui aplikasi komunikasi, misionaris atau pekerja pelayanan dapat terhubung dengan mereka yang membutuhkan pelayanan, bahkan dalam kondisi atau wilayah yang sulit dijangkau. Terobosan ini memampukan umat Kristen untuk hidup sesuai dengan panggilan mereka dalam Kristus, yaitu menjadi terang dan garam dunia, di mana teknologi menjadi perantara dalam membawa kasih Tuhan ke dalam kehidupan orang lain. Teknologi memungkinkan kita melayani sesama, tidak hanya di dalam lingkup gereja, tetapi juga di komunitas yang lebih luas, menunjukkan bahwa kasih Tuhan melampaui batas geografis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, teknologi ketika dipahami dan digunakan dengan bijaksana dapat menjadi alat yang mendukung kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Melalui teknologi kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, melayani sesama, memperluas pengetahuan tentang firman-Nya, dan mengatur hidup kita agar lebih produktif dan seimbang.
Dengan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita dipanggil untuk menggunakan setiap aspek kehidupan, termasuk teknologi, untuk memuliakan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola, menggunakan, dan mengembangkan teknologi secara bijak, memastikan bahwa penggunaan teknologi selalu diarahkan pada tujuan yang memuliakan dan mengasihi Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, dengan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, termasuk di dalam era digital saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami pelajari pada kesempatan ini, yang memberikan wawasan serta pandang dunia yang lebih baik mengenai bagaimana kami dapat menggunakan teknologi di dalam kami mewujudkan bentuk kasih kami kepada Tuhan melalui pelayanan dan karya yang kami hasilkan dengan bantuan teknologi. Biarlah kami beroleh kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk kami dapat menggunakan serta memaksimalkan teknologi yang ada untuk kami lebih efektif di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.